Cara naikin IQ ke level dewa. Guys, welcome to Mentor Public Speaking. Ya, jadi kita sebagai seorang pembicara, menurut gua kayaknya punya otak yang cerdas, smart, mikirnya cepet, dan processing datanya tuh yang bagus. Itu sangat penting untuk kita miliki. So, gua banyak melakukan hal demikian, dan gua merasa ya this is really good for sharing to you, teman-teman semua yang lagi nonton, supaya kita semua basically ya, kalau kita bisa menyampaikan apa yang kita rasakan dalam kepala kita, dan kita bisa speak up ya tanpa menyakiti perasaan orang lain, ya susah sih. Ya ini kita speak up lah, telling the truth, apa yang kita rasakan. Biasanya kita akan lebih merasa happy lebih gampang, karena stresnya lebih keluar, terus perasaan lebih plong, dan hasil akhirnya kita bisa punya space untuk mengerjakan sesuatu yang lain, dan kadang-kadang kita bisa punya space juga untuk berpikir hal yang lain. Begitu, ya itu yang gue rasakan sih. So, di topik kali ini, gue pengen share tentang gimana caranya kita bisa naikin IQ, ya, Intelligent Quotient IQ, supaya kita bisa menjadi pembicara yang lebih cerdas, gitu. So, kita akan bagi ke dalam 4 hal ya. Pertama, upgrade processing speed, ya, cara kecepatan berpikir. Yang kedua, gimana caranya upgrade critical thinking. Critical thinking, by the way, itu adalah cara berpikir kritis ya, sehingga kita bisa menemukan eksekusi yang tepat, ya, penyebab masalah, dan hasil akhirnya kita bisa mendapatkan hasil atau kejelasan tanpa perlu melakukan eksekusi hal tersebut terlebih dahulu. Gitu. Yang ketiga, upgrade memori dan retensi. Ya, jadi gimana caranya biar ingat informasi seperti hard disk gitu. Wih, keren nggak? Yang keempat, upgrade problem solving, berpikir kayak Sherlock Holmes. Ya, itulah 4 bab yang bakal kita bahas, dan dari 4 bab ini akan ada turunan-turunannya, trik-triknya gimana, dan hopefully ini bisa membantu teman-teman semua. Kita mulai. So, sesuai janji gua, gimana caranya kita bisa upgrade processing speed, kemampuan berpikir secara cepat. Yang pertama, teman-teman bisa lakukan yang namanya main puzzle, ya, main games, main puzzle, dan itu bisa membuat kita berpikirnya cepat ya dalam memecahkan persoalan. Ya, teman-teman selain main puzzle juga bisa main catur ya, catur. Nah, gimana caranya untuk kita bisa bermain catur dengan baik? Menurut gua, ini menurut gua ya, by the way ya. Kalian pelajari dulu strategi-strateginya. Misalnya pattern A, pattern B, pattern C, pattern D gitu ya. Nah, semakin banyak pattern yang kalian punya, maka ketika bermain catur, itu kalian bisa menentukan strategi yang tepat terhadap langkah yang sudah dilakukan oleh si lawan main catur Anda. Begitu. Ya, kalau kamusnya masih sedikit, jurusnya masih sedikit, ya biasanya kita bakal kesulitan ya untuk memprediksi lawan. Dan semakin strateginya banyak, plus kamu juga bisa memanggil atau memilih strategi dengan cepat berdasarkan kamus yang sudah ada dalam diri kita, itulah membuat dan merangsang kemampuan berpikir kita bakal lebih cepat untuk mengeksekusi hal-hal di luar main catur ya. Jadi catur itu kan seperti latihannya untuk upgrade processing speed, tapi itu bisa kita gunakan di luar kemampuan bermain catur. Misalnya nanti teman-teman mau meeting sama orang, ya kalau di sini konteksnya kan jadi pembicara ya. Jadi teman-teman ketika melihat situasi sebuah masalah, langsung kepikir mecahinnya harus gimana. Menghadapi audiens yang aneh misalnya atau mengganggu, teman-teman langsung punya formula, oh oke, gue pakai cara ini untuk demikian gitu ya, untuk mencairkan suasana, untuk membuat suasana tetap rapi dan teratur, misalnya gitu ya. Yang kedua, teman-teman bisa melakukan speed reading dan retention training. Jadi speed reading itu juga bisa membuat processing speed kita lebih cepat. Speed reading itu ya, dalam satu halaman kita membaca kalau bisa kurang dari 10 detik targetnya, serut gitu, serut jadi kayak scanning gitu. Dan coba tangkap informasi dari halaman tersebut, ngomongin apa, lo langsung simpulin lah ya. Dengan kita bisa begitu, itu melatih kemampuan berpikir secara cepat. Jadi bukan dibaca kalimat per kalimat, kata per kata, ya bukan gitu ya. Jadi benar-benar cepet gitu, scan. Lalu yang berikutnya, kita juga bisa mempelajari bahasa baru ya. Jadi kalau teman-teman mempelajari bahasa baru, something like English, Mandarin, atau mungkin Jerman atau Korea, itu bakal membuat otak kita berpikir lebih cepat. Why? Kadang-kadang kayak gua gini ya, kan kalau ngomongnya cuma bahasa Indonesia, kita sulit ya menemukan kosakata yang cocok sama sebuah kejadian. Karena bahasa Indonesia tuh banyaknya gak praktis ya dalam mengungkapkan sebuah kejadian gitu. Tapi kalau kita pakai bahasa Inggris, itu banyak sebuah kata menyimpulkan sebuah kejadian
dalam lebih simple. Jadi kita bisa mengkombinasikan bahasa Indonesia sama bahasa Inggris dan jadilah anak Jaksel. Iya benar, jadi anak Jaksel kan. Lebih praktis ngomongnya. Nah, tapi secara nggak langsung ya, di situ kita bisa melihat ya. Lu bisa ngeliat gak? Menurut gua, itu dengan kita mengkombinasikan Indonesia Inggris, apalagi bisa cepat ya koneksinya. Itu nggak secara nggak langsung melatih kemampuan berpikir secara cepat. Ya nggak? Itu nggak? Ya, jadi semakin banyak kosakata, artinya lu bakal bisa lebih happy, bisa lebih gampang mengungkapkan ekspresi, dan pada akhirnya kemampuan berpikir bakal lebih cepat. Sip, kita lanjut ke yang kedua. Gimana caranya kita bisa upgrade critical thinking? Ya, berpikir kayak filsuf dan ilmuwan. Critical thinking tuh jadi lu kritis gitu kan ya. Jadi yang pertama adalah lu buang perasaan gak enakan dulu. Karena seringkali karena kita berpikir terlalu kritis, itu membuat orang lain tuh kesel untuk jawabnya. Contohnya ya, belajar yang rajin ya. Oke pak, oke ma, saya akan belajar yang rajin. Tapi gimana caranya? Ya caranya baca buku sampai detail. Oh nggak paham ma, boleh tolong terangin nggak? Detail tuh gimana? Aku harus gimana? Cara bacanya gimana? Nah, biasanya di pertanyaan ketiga, keempat, mereka langsung kesel. Makanya kita harus punya perasaan gak enakan, supaya kita bisa nanya lebih detail dan berani nanya sih, berani speak up sih. Itu poinnya, ya. Yang berikutnya adalah, biasakan bertanya kenapa, ya, sampai 5 kali. Ya, mungkin kalau lu takut dibaperin sama orang lain, ya udah, nanya terhadap sebuah kejadian, dan lu tanya pada diri sendiri. Dan hari ini, guys, enaknya lu sudah punya AI, ya. Jadi kalau lu mau nanya sesuatu, kayak itu jawabannya langsung keluar gitu. Dan dia bisa detail. Apalagi buat orang-orang yang suka penasaran. That's really good ya. Untuk dipakai ya ini. Yang berikutnya adalah melatih debat logis ya. Debat logis, oke. Jadi jangan baper, jangan nyerang personal. Tapi kita adu argumen, adu ide, adu pandangan. Dan itu membuat kita bisa mendapatkan critical thinking yang bagus ya. Dan next, belajar dari orang jenius. Ya, something like ya Elon Musk. Di sini kan terkenal Elon Musk ya. Albert Einstein, belajar cara pikirnya gimana. Charlie Munger, ya. Warren Buffett, ya itu adalah orang-orang yang luar biasa. Kalau di gua sih, yang tokoh Indonesia ya Amre Mencin, gue suka Om Deddy Kobusier, gue sampai ngelanggan ya. Channel premiumnya ya. Panji, gue suka cara pikirnya kritis sih. Jadi ya, dengan kita bisa sering mendengarkan mereka, secara nggak langsung kita bisa mempengaruhi gaya berpikir kita seperti apa, ya. Nah, teman-teman, di part yang ketiga ini, ya, gue mau bahas tentang upgrade memory dan retention ya. Jadi, gimana caranya kita bisa ingat informasi seperti hard drive ya, langsung di... Kalau cara manggilnya berarti processing speed, tapi kalau ingatannya itu hard drive, hard disk. Jadi ada metode yang pertama yang bisa lu pakai, namanya adalah space repetition system. Ya, jadi dengan metode ini lu bisa kayak mengosongkan otak dulu ya, jangan ada isi apa-apa, dan lu bisa fokus terhadap informasi yang mau lu telan, lu terima. Dan susah dong kalau misalnya kita lagi fokusnya sama handphone, sama apa, tapi lu dapat informasi baru, biasanya jadi nggak konsentrasi gitu. Oke, jadi yang pertama SRS ya, SRS, Space Repetition System. Yang kedua ada yang namanya metode Feynman. Lu belajar sesuatu yang bahasanya teknis, sulit, tapi ketika nerangin ke orang lain pakai bahasa yang sederhana. Oke? Nah, tantangan tuh, challenge tuh. Apalagi buat orang-orang pintar ya, susah. Dan nggak punya empati biasanya neranginnya pakai bahasa-bahasa teknis ya. Orang lain belum tentu ngerti. Yang ada malah kitanya yang sebenarnya ya, ini menurut gue pribadi ya. Kalau kita menerangkan sesuatu ke orang lain dengan bahasa teknis, gue pernah di fase tersebut, gue merasakan happiness ya, karena merasa keren, merasa pintar. Ya contohnya ngomongin Facebook Ads deh, ngomonginnya matrix gitu kan, ROAS dan sebagainya gitu. Nggak banyak orang ngerti kan ngomongin itu, apalagi ngomongnya ke cewek. Dan gue merasa keren di situ. Ya harapan gue sih dapat pujian ya. Tapi biasanya, sometimes iya gue dapat pujian, tapi sometimes orangnya malah kabur dari gue karena merasa, aduh ngomongnya berat, gitu, ya. Itu dia. Oke, so coba lu menggunakan metode Feynman untuk melatih otak, kemampuan untuk berpikir dan mengingat. Dan caranya adalah dengan menerangkan hal teknis tersebut dengan bahasa yang sederhana. Misalnya menggunakan analogi, terus menggunakan kata-kata emosi ya, dan itu mudah untuk dipahami gitu. Next, visualisasi dan storytelling ya. Jadi lu coba gambarkan sebuah situasi seperti apa ya, bikin mind map di kepala untuk membuat mengingat sesuatu itu lebih gampang. Jadi cara mikir kita itu seperti pohon dan ranting ya. Jadi ada fondasinya dulu, udah gitu rantingnya kemana, dan
dengan kita berpikir seperti itu, menyimpan ingatan jauh lebih gampang ketimbang berantakan gitu yang langsung diingat semua gitu. Ya, oke? Paham ya? Jadi sifatnya kayak kategori, subkategori, sub-subkategori, sub-sub-subkategori gitu ya. Nextnya adalah tidur guys, tidur. Oke, lu gangguan tidur susah untuk kita punya ingatan yang bagus. Nah, nextnya teman-teman, ini juga tips. Kalau lu pengen mengingat sesuatu ya, berarti ini ada trik yang berkaitan sama tidur. Lu baca dulu, mencoba pengulangan terlebih dahulu, ingat-ingat lagi, udah gitu dibawa tidur siang ya. Nanti lu pas bangun, lu coba ingat-ingat lagi apa yang tadi lu barusan pelajari. Kenapa kita bisa melakukan trik seperti ini? Karena pada dasarnya pada waktu tidur, memori itu kan dibagi dua ya. Ada otak depan sama otak belakang. Yang kapasitasnya gede itu adalah otak belakang, alam bawah sadar, otak belakang. Yang kapasitasnya kecil seperti RAM di komputer itu otak depan. Jadi ketika kita tidur itu ada perpindahan tuh dari memori depan ke memori belakang, disimpan ke dalam hard disk yang jauh kapasitasnya lebih besar. Katanya sih bisa 2 juta GB ya kalau di belakangnya. Wah, gue juga nggak tahu lah. Tapi gue merasa, yang gue rasain pribadi, ada benernya karena seketika kita tidur, itu kita mengingat sesuatu yang baru kita pelajari lebih gampang. Oke, silakan dicoba. This is just tricks dan maybe ya di Go Works, di lu nggak, ya udah, apa-apa. Tapi kan ini ide dan lu bisa coba sih. Oke, sekarang kita masuk ke part yang terakhir, part 4. Gimana caranya mengupgrade otak IQ untuk problem solving ya. Jadi kita bisa berpikir seperti Sherlock Holmes ya. Jadi memecahkan masalah tuh akurat, mantap ya. Bisa nyusun skenario dan biasanya masalahnya beres dengan gampang aja gitu. Detektif ya. Oke, so yang pertama adalah biasakan melihat pola dan tren. Ya, jadi kita mencoba membaca kalau ada kejadian gini, ini sebenarnya trennya menuju kemana sih? Polanya seperti apa sih? Kok bisa ya ini kejadian berulang dan sebagainya. Kita mencoba mengidentifikasi sebuah pola ya. Semakin kita terbiasa, maka pola yang tadi dari sederhana menjadi ribet, itu kita lebih gampang membacanya. Ketika kita membaca sebuah pola, kita bakal lebih gampang memprediksi sesuatu ke depannya akan seperti apa. Ya karena pola biasanya merupakan sebuah pengulangan dan sebuah kebiasaan. Jadi memprediksi lebih gampang karena sudah punya ini ya, history di masa lalunya. Seperti itu. Yang kedua, lo bisa pakai metode Bayesian thinking ya. Jadi berpikir dan mengambil keputusan based on data, bukan perasaan. Ya, itu adalah part dari kemampuan problem solving yang mesti kita latih, dan itu triknya. Challenge diri sendiri dengan soal matematika sulit. Gue nggak suka sih, tapi silakan kalau lo mau coba ya. Lo boleh brainstorming sama ChatGPT, minta soal matematika dong, dari yang gampang ke sulit. Silakan kalau lo berniat ya, ini bisa bantu kemampuan problem solving. Yang berikutnya adalah analisa kegagalan dan kesuksesan orang lain. Oke, ya, gue suka ini. Ya, ini gue suka. Jadi, kok dia gagal ya? Kok dia sukses ya? Dengan kita mempelajari pola kehidupannya, kebiasaannya, itu membuat kemampuan problem solving kita bakal terlatih lebih bagus ya, gitu. Evenly IQ biasa aja. Ya, kebiasaan itu membuat nanti kalau ada kejadian yang sama, kita bakal teringat, oh orang itu kalau kejadiannya sama nih seperti orang yang waktu kita cari tahu nih, kejadiannya sama seperti orang yang pernah sukses yang pernah gue baca tuh di buku mana gitu. Oh, ini orang kalau udah begini actionnya biasanya bakal begini nih, dan hasilnya bakal begini. Jadi lu bisa baca gitu ya. Dan terakhir teman-teman, salah satu hal yang bisa menyimpulkan itu semua ya, ketika kita sudah melatih kemampuan memori, kemampuan processing speed ya dengan trik-trik barusan, terus kemampuan problem solving dan critical thinking, itu semua bakal kita bisa latih dalam satu aktivitas yang namanya adalah main game ya. Lu coba cari main game strategi ya, something like kalau di handphone ada Clash of Clans atau mungkin PUBG kali ya. Ya pokoknya main games lah yang sifatnya ada strategiknya dan strategik ya mungkin ya. Di situ tuh kalau main game tuh paket komplit ya. Critical thinkingnya ada, berpikir ngalahin musuhnya ada, nginget-nginget senjata dan sebagainya ada, problem solvingnya juga ada. Gue pikir that's really good ya untuk menyatukan itu semua ke dalam satu aktivitas ya. Jadi silakan dicoba main games ya. Kalau lo mau di breakdown part per part tadi triknya, tapi kalau lu mau coba menjadi satu kesatuan aktivitas, ya silakan main game. Ya dapat happy-nya lagi kalau main game. Tapi jangan keterusan aja, karena gue pernah main game sampai dengan 6 jam ya sehari ya, dan mata langsung pedih. Thank you sudah menyaksikan sampai akhir. Semoga video ini bisa bermanfaat dan membuat kita semua makin oke jadi pembicara. Dan kalau lo suka dengan channel yang ngomongin soal public speaking, relationship, networking, pokoknya semua kejadian yang berhubungan dengan satu ilmu yang namanya komunikasi, langsung aja subscribe channel Mentor Public Speaking. I'll see you in the next video again. Bye-bye.